so tired of calling back on the dam. The girls get crazy, they can't stop the scream. Kasarnya itu kayak buang waktu gitu loh, mending nyari customer. Terus kan ini gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pembuatan PJBL Matematika Keuangan kami yang berjudul analisis perbandingan kredit kendaraan bermotor antar dua lembaga keuangan, yaitu Bank BNI dan BRI. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri pertama dipersilakan maju ke depan. Untuk yang pertama yang ada pendahuluan adalah latar belakang. Kredit bank adalah penyediaan dana oleh bank kepada nasabah untuk berbagai keperluan seperti pembelian rumah, mobil, modal, usaha, dan kebutuhan konsumtif lainnya. Kredit bank biasanya dibagikan dengan bunga dan jangka waktu yang telah ditentukan. Kredit bank dapat menjadi solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana, namun nasabah harus mempertimbangkan dengan matang sebelum mengambil kredit bank. Pastikan nasabah memiliki kemampuan untuk membayar kembali kredit dan memahami resiko yang terkait dengan kredit bank. Lanjut. Rumusan masalah 1. Bagaimana proses pengajuan kredit kendaraan bermotor dari Bank BNI ataupun Bank BRI? Apakah terdapat perbedaan yang signifikan? Kedua, berapakah besar suku bunga ataupun angsuran yang ditetapkan oleh Bank BNI dan Bank BRI? Bagaimana proses serta persyaratan pengajuan kredit kendaraan bermotor pada Bank BNI dan Bank BRI? Tujuannya untuk mengetahui bagaimana proses serta persyaratan terkait pengajuan kredit kendaraan bermotor pada Bank BNI dan Bank BRI. 2. Untuk mendapatkan informasi beberapa jangka waktu yang diperlukan untuk pembayaran kreditan kendaraan bermotor pada Bank BNI dan Bank BRI. Berapa besaran angsuran yang diperlukan oleh Bank BRI dan Bank BRI terkait perkreditan kendaraan bermotor. Baik, materi selanjutnya kepada saya akan menjelaskan bab 2 yang dijawab pustaka. Pengertian bank secara etimologis, pengertian bank berasal dari kata banko yang berarti bangku. Bangku yang dimaksud merujuk pada meja untuk menunjang aktivitas perbankan dalam melayani nasabah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menetapkan bahwa bank adalah lembaga usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya, serta berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana berlebih dan pihak yang membutuhkan uang. Lanjut. Ada manfaat bank. Yang pertama, meningkatkan kemudahan. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kualitas layanan. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan keuangan. Lanjut. Ada fungsi umum bank. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, deposito, berjangka, dan sertifikat deposito. Yang kedua, menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman jangka panjang, jangka pendek, serta kredit lainnya. Yang ketiga, mengawasi dan mengatur. Yang keempat, menjadi tempat penyimpanan. Yang kelima, menjadi perantara, dan yang terakhir menjadi lembaga keuangan. Lanjut. Ada fungsi bank sebagai perantara keuangan, sebagai pengawas, sebagai pelaku, sebagai perantara, sebagai jualan keuangan, sebagai penghimpunan dana, sebagai penyalur dana, sebagai agen kepercayaan, dan sebagai agen ekuitas. Ada pun jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya adalah bank campuran, bank asing, dan bank pemerintah. Jenis-jenis bank berdasarkan bentuk badan usahanya ada bank berbentuk koperasi, bank berbentuk perusahaan perseorangan, bank berbentuk perseorangan terbatas, dan bank berbentuk firma. Ada jenis-jenis berdasarkan kegiatan operasionalnya, bank konvensional dan bank syariah. Jenis-jenis bank berdasarkan statusnya, bank devisa, bank non devisa. Jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya, bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kredit. Secara etimologi, kredit berasal dari kata Latin creditum yang merupakan bentuk kata kerja dari credere yang berarti percaya atau mempercayai. Kredit umumnya diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank atau sejenisnya kepada individu, perusahaan, ataupun pemerintah. Kredit didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak peminjam
yang mana mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dan dengan bunga. Aspek-aspek dalam kredit, yang pertama ada debitur. Debitur adalah orang yang menerima kredit atau pinjaman dari kreditur. Mereka bertanggung jawab untuk membayar kembali pinjaman dan bunganya. Lalu ada kreditur, orang yang memberikan kredit atau pinjaman kepada debitur dengan harapan menerima pembayaran kembali beserta bunganya. Lalu ada bunga. Bunga adalah biaya yang dikenakan oleh kreditur kepada debitur atas pinjaman yang diberikan. Biasanya ditunjukkan sebagai persentase dalam jumlah pinjaman. Lalu aspek-aspek kredit dalam kredit selanjutnya ada kredit dalam jangka waktu pendek, yang mana waktu yang diberikan oleh kreditur pada debitur untuk melunasi pinjaman dan bunganya. Lalu ada angsuran, umumnya didefinisikan sebagai jumlah uang yang dibayar oleh debitur kepada kreditur secara bertahap untuk melunasi pinjaman dari dan juga bunganya. Lalu yang terakhir ada jaminan. Jaminan biasanya dapat berupa properti atau aset yang diserahkan oleh debitur pada kreditur sebagai jaminan untuk pinjaman yang dapat disita oleh kreditur jika debitur tidak melunasi pinjamannya. Lalu ada proses pengajuan kredit. Yang pertama, mengajukan kredit. Kedua, pemeriksaan dokumen oleh pihak bank atau pihak yang terkait. Lalu ada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kreditur, lalu pembiayaan kredit dan juga pengelolaan kredit. Selanjutnya ada jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit berdasarkan penggunaannya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kredit konsumtif, kredit produktif, kredit investasi, kredit konstruksi, dan yang terakhir kredit pendidikan. Jenis kredit berdasarkan jangka waktu pelunasannya dibagi menjadi tiga. Ada kredit jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Baik, sini saya akan menunjukkan lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah perusahaan yang berfokus pada memberikan pinjaman sewa usaha bersih atau jenis-jenis pembiayaan lainnya kepada individu perusahaan atau lembaga lainnya. Lembaga itu juga bertanggung jawab untuk menyediakan modal atau dana untuk berbagai tujuan seperti investasi, konsumsi, atau kegiatan bisnis. Keunggulan dan kenikmatan anuitas. Anuitas mempunyai banyak manfaat penting, salah satunya adalah jaminan pendapatan seumur hidup yang memberikan keamanan finansial terutama bagi para pensiun. Namun anuitas memiliki banyak produk keuangan lainnya dan memiliki risiko yang perlu dipertimbangkan. Biaya dan ongkos yang tinggi juga dapat mempengaruhi nilai investasi Anda dan pendapatan yang dihasilkan. Penilaian anuitas. Saat menentukan anuitas, Anda harus menghitung nilai sekarang dari pembayaran di masa depan. Evaluasi ini harus memperhitungkan nilai-nilai waktu uang, nilai tunai masa depan, dan tingkat ekonomi. Contoh-contoh penerapan anuitas. Misalnya seseorang memiliki pinjaman sebesar 50 juta dengan suku bunga tahun 10%. Dia ingin menghitung anuitas bulanan untuk pembayaran pinjaman SP atau pokok pinjaman dengan interest 50 juta di suku bunga per tahun sebanyak 10%. Anuitas 50 juta dari 0,10 kali 12 dari 30 cm 310, anuitas 50 kali 0,083 kali 0,083, anuitas 34,68. Jadi anuitas bulanan untuk pembayaran pinjaman tersebut adalah sekitar 3,4,8. Selanjutnya yaitu BNI. BNI merupakan bank BUMN atau badan usaha milik negara pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. PT Bank Negara Indonesia atau Persero Tbk selanjutnya disebut BNI atau bank. Pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia tahun 1946 dan statusnya menjadi bank umum milik negara. Persyaratan pengajuan untuk BNI yang pertama, tidak sedang menerima fasilitas kredit usaha atau produktif dari perbankan lain dan atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah kecuali KUR di BNI. Yang kedua, dapat sedang menerima kredit KUR di BNI dan atau kredit konsumtif, misalnya KPR, leasing kendaraan atau kartu kredit dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar. Kemudian pengalaman di bidang usaha minimal 6 bulan, berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, tidak termasuk dalam daftar Berita Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai debitur macet atau bermasalah. Contoh perhitungan, diketahui PP-nya 181.930, N-nya 12 bulan, itu bunganya 6%, dirubah ke bulan jadi 0,05. Yang ditanyakan adalah aksuranya. Bisa dilihat rumusnya PP dibagi 1 dalam kurung 1 kurangi 1 tambah bunga atau I pangkat N, atau juga PP dalam kurung I bagi 1 kurangi 1 tambah I kurung tutup pangkat N, yang dimana PP ini 181.930.000 dalam kurung bunganya 0,05 dibagi 1 kurangi dalam kurung 1 tambah bunga tadi 0,05 pangkat N-nya 12, yang hasilnya nantinya jadi 14.747.851,475. Kemudian FP ini nilai yang akan datang bisa dilihat di PPT ini. Untuk selanjutnya ada dari Bank BNI. Bank ini didirikan oleh Raden W. Arya Wirja Atmaja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 16 Desember 1895 dengan nama De Purwokertos Hakin Sparbank der Inlands of the bahasa Indonesia yaitu Bank Bantuan dan Simpanan Meritriai Purwokerto untuk menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat asli Indonesia. Pada tahun 1992 bank ini ditetapkan sebagai sebuah persero di seluruh sahamnya dipegang oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 2003 pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini sehingga bank ini resmi menjadi sebuah perusahaan publik dengan nama PT Bank Rakyat Indonesia Persero PBK. Selanjutnya, syarat pengajuan kredit kendaraan angkutan di Bank BRI ini, nasabah harus membawa dokumen yang diperlukan seperti surat perjanjian jual beli kendaraan, kemudian surat keterangan domisili, surat keterangan pekerjaan, dokumen pendukung lainnya yang diperlukan. Kemudian ada BPKB, bukti kepemilikan kendaraan bermotor harus disimpan di PT BRI PBK sampai kredit lunas. Untuk perhitungannya sama kayaknya tadi rumusnya kayak yang BNI, sehingga hasilnya di sini untuk bunga BNI ini 6,3%, sehingga hasilnya menjadi angsurannya 11.046.250,96 dengan harga asli 181.930.000 setelah menggunakan DP yang dikurangi 25% tadi dari pinjaman menjadi 136.447.500. Terus selanjutnya kesimpulan dijelaskan oleh moderator. Ya. Baik, dilanjut lagi untuk kesimpulan. Dalam analisis perbandingan kredit kendaraan bermotor (KKB) antar Bank BNI dan Bank BRI, keduanya memiliki proses yang relatif sama dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan jaminan yang harus disimpan. Namun Bank BRI memiliki suku bunga yang lebih rendah yaitu 6,3% per tahun, sedangkan Bank BRI memiliki suku bunga yang lebih tinggi yaitu 7,5 per tahun. Dengan demikian, Bank BRI dapat menjadi pilihan yang lebih menguntungkan untuk nasabah yang ingin mengajukan kredit kendaraan bermotor
roda 4 roda biru. Mungkin presentasi dari kelompok kami telah selesai. Maka apabila banyak sekali kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.